Ini karena mau fisik, ininya kumpulin dulu apa ya? Oke ya. Ya silakan lagi kumpulin nggak? Ini profesi siapa? Ya, namanya. Oh, iya. Siapa sih? Sudah ya? Sudah panggil ya? Yang belum? Ke bawah. Yang lain sudah semua? Oke, ini siapa? Ya, Siapa sih? oh ini bola lama bu. Masa agak cepet ya? Benar bu, apa ya? Sudah kita mulai ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berangkat satu. Ini oh ada di sama Anissa. Anissa oh ya namanya. Andre dispen Anissa. Panitia. Oh berarti dispen juga. Ya. Berarti kita anggap semuanya hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar
Informasi ditujukan kepada peserta lomba desain poster yang ingin melanjutkan visi karyanya. Dimohon untuk mengambil hasil karyanya di perpustakaan dan melanjutkan nilai biologi. Sekali lagi, informasi ditujukan kepada peserta lomba desain poster yang ingin melanjutkan visi karyanya. Dimohon untuk mengambil hasil karyanya di perpustakaan dan melanjutkan nilai biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini sudah? Mohon maaf kalian harus pindah-pindah ya, tapi tetap happy ya. Oh, mau lomba, semangat ya. Ini didoakan temennya. Oke, baik. Gak ada yang seri-seri ya hari ini ya? Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Yusuf, tolong dipimpin sebentar temennya supaya kita bisa belajar dengan Siap, gerak. Doa, mulai. Oke, hari ini kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan ya. Organ-organ pencernaan mulai dari mantap. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Tapi sebelum itu saya tanya dulu terkait dengan mengapa kita perlu menjaga sistem pencernaan kita dengan baik. Tentunya sistem pencernaan berarti mempunyai peran yang penting ya. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang bisa boleh menjadi novel ya. Bukan sebagai vaksin. Novel kan? Yang kemarin dapat 10 ya postesnya. Novel. Gimana? Kenapa kita harus menjaga sistem pencernaan kita? Kalau suruh menjaga kesehatan kenapa? Dan itu Bu, pencernaannya lancar Bu. Supaya pencernaannya lancar. Kalau pencernaannya lancar berarti nggak akan sakit itu. Iya Bu. Ya, bagus. Terus yang lain ada pendapat yang berbeda? Silakan Miss Gita. Sistem pencernaan itu seperti mesin dalam tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan, untuk memperkuat daya tahan tubuh, untuk mengobati penyakit, untuk melawan penyakit. Luar biasa. Kita kasih plus untuk novel. Jadi memang makanan itu memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh ya. Kemarin kalian sudah tahu bahwa makanan itu akan menjadi energi untuk kalian bisa beraktivitas. Jadi kalau kamu sistem pencernaannya terganggu, nanti kamu akan kekurangan energi, jadi lemas ya. Kemudian makanan juga dipakai untuk kamu bertumbuh ya, supaya kamu tambah tinggi, tambah gede gitu ya. Kemudian makanan juga nanti dipakai oleh tubuh kamu untuk melawan penyakit. Jadi kalau sistem pencernaan kalian nanti sampai terganggu, akan memiliki efek ke semuanya, ke semua sistem ya, sehingga kalian perlu untuk menjaga kesehatan terutama sistem pencernaan.
tubuh. Baik, mungkin sebelum kita belajar lebih lanjut, ada yang punya pengetahuan terkait bagaimana caranya kita menjaga kesehatan sistem pencernaan. Siapa yang mau boleh tunjuk jari? Oh, Caranya dengan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi makanan berserat, konsumsi air putih juga yang cukup, kemudian sering beraktivitas. sering beraktivitas. Luar biasa nih jawabannya. Kasih kelas untuk kali sudah pada pintar. Jangan lupa untuk selalu makan makanan berserat, untuk selalu beraktivitas dan mengkonsumsi air yang cukup ya. Kalau cukup itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Baik, sekarang kita coba melihat beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang mungkin sudah kalian pernah rasakan barangkali ya. Coba kasih contohnya gangguan-gangguan pada sistem pencernaan yang sudah pernah kamu rasakan saja ya? Iya. Sudah pernah? Terus? Apa lagi? Yang sakitnya melebihi sakit hati? Sakit gigi. Sakit gigi, lambung ya? Mah gitu ya, sering ya? Terus? Ada apa? Radang tenggorokan yang di bagian ujung ya, percambangan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Terus apa lagi? Usus buntu? Ada yang sudah diangkat usus buntunya? Terus apa lagi? Yang sudah pernah kamu rasakan? Sariawan. Ya kan, sudah pernah merasakan nikmatnya sakit gigi dan sariawan yang mengganggu semua. Sakitnya cuma di situ, tapi kehilangan moodnya sehari semalam bahkan 2 hari nggak mau makan ya? Kalau mau makan sakit ya? Itu baru sakit yang belum yang di dalam yang tidak tampak atau tidak terlihat. Oke, bagus, udah pintar semua. Kita coba dulu lihat ya. Ini beberapa penyakit juga yang disebabkan oleh virus ini. Belum yang begini. Kita sambungkan dulu. Còn thì giáo viên đấy nó mà phải tỏ về chủ đề
Pernah dengar muntahir? Oke, ada yang bisa menceritakan bahaya dari muntahir? Dehidrasi. Ya. Yang paling berbahaya dari muntahir? Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa. Tidak ditangani. Iya. Apa tadi? Kalau dehidrasi. Jadi kalau kamu pernah mendengar ada balita mencret, muntah 3 hari meninggal, pernah dengar ya? Itu biasanya karena mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Jadi ketika dia muntah, cairannya keluar. Ketika dia berak, cairannya juga keluar. Tapi tidak diimbangi dengan asupan cairan dari luar tubuh, sehingga dia akan mengalami dehidrasi. Ada yang tahu ciri-ciri orang yang kena dehidrasi? Buang air kecil, apalagi satu yang diingat ya, kalau anak-anak itu dehidrasi, tolong coba dicek itu permukaan kulitnya ditekan aja. Nanti kalau yang sehat itu akan kembali dengan cepat. Tapi kalau dia sudah mengalami gejala dehidrasi, dia akan kembali ke posisi semula dalam waktu yang cukup. Nah kalau sudah begitu biasanya dehidrasi sudah parah. Jangan lupa untuk segera ke dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani supaya tidak terlambat, ya. Itu kira-kira satu, itu baru contoh satu ya. Satu gangguan pada sistem pencernaan. Nah, padahal sistem pencernaan itu gangguannya banyak sekali. Sehingga nanti kita bersama-sama untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Hari ini kita belajar dalam rangka mencari berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan, dan nanti diharapkan setelah ini kalian bisa menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia, termasuk gejala, penyebab, pencegahan, dan pengobatannya. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi ya dengan teman-teman untuk menganalisis dampak dari gangguan tersebut bagi kesehatan manusia. Kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan di depan terkait hasil diskusi kalian dengan baik. Kemudian kalian juga nanti di akhir pembelajaran bisa membuat tugas terstruktur dari apa yang sudah dihasilkan dari diskusi, dibuat infografis, bisa PPT atau lainnya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian nanti alur kerjanya kita bagi kelompok jadi berapa kelompok nanti? Ya, berdasarkan hasil post-test kemarin yang sistem pencernaan itu, berarti yang nilainya 4 sampai berapa ya? Kemarin sudah dibagi ya? Oke. Nanti berarti kelompoknya pakai yang kelompok kemarin. Nah nanti masing-masing kelompok akan dibagikan LKPD dan silakan mengerjakan sesuai dengan jatahnya. Jadi masing-masing kelompok nanti apa yang dianalisis itu berbeda. Nah setelah itu waktu yang saya berikan untuk kalian berdiskusi mencari informasi terkait gejala, penyebab, pencegahan, dan pengobatan itu kira-kira 15 menit cukup ya. Tinggal nanti silakan kalian bagi tugas ya, siapa yang mencari ini dan sebagainya supaya 15 menit itu bisa selesai. Setelah itu nanti kita presentasi, kita lihat
satu kalau bisa semuanya nanti bisa presentasi ya. Kemudian setelah presentasi nanti kita bisa tutup acara. Nah, di LKPD kamu nanti akan ada contoh tugas yang harus kalian buat, yakni contohnya diare. Nah, nanti di situ kamu harus mencari definisinya, kemudian penyebabnya, terus cara pencegahan dan cara penanganannya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu di tugas. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, nanti silahkan kalian mengelompok sesuai dengan kelompoknya dulu. Kelompok 1 berarti duduk di sebelah sana, belakangnya kelompok 2, yang kelompok 3 sini, kelompok 4 sini, kelompok 5 ini bisa kelompok 6 sini. Enggak, silakan kelompok sesuai dengan yang tempat duduknya belum dapat, mari sudah dapat. Kelompok pertama mana? Terus baru 1, 2. Coba kelompoknya siapa Pak? Ini Bu, berdua. Berdua dong? Bisa. Kemarin ada kelompok 8, 9, 10. Coba yang kurang kelompoknya. Ini 7. Apa Yusuf ikut sana? 7. Kan kali saya Itu 7. Oh ya nggak berangkat ya? Ya udah berarti gabung ke sana. Gabung ke sana, Yusufnya gabung ke sana. Pindah dong sebelah sana. Biar nggak rumput banget yang sebelah sini. semuanya itu. Ya. Yusuf, Noval, sama Fakih. Tapi kayaknya kenapa kemarin udah kelompok Belum sih Val, kamu kelompoknya Val. Iya. Jangan berdua, ada kelas banget. Kalau nggak gabung ini berapa orang? Bapak kamu kan untuk sama kaki. Mau piro? Ayo, jangan berdua. Cari. Kasihan. Oh, mau nyoba sama yang lain. Ya. Oh,
kali sama kelompok. Yang sembelit siapa ini kelompoknya? Itu kelompok, apa? Itu sembelit? Oh iya. Ya. Cek. Apa tuh? Closing. Kamu ngomongnya siapa tadi? Ada Tuti. Kok empat lima kalau bukan apa itu Sampai jam 8.45 menit. Silakan bekerja dengan sebaik-baiknya, manfaatkan itu. Biasanya boleh. Sini pakai diskusi bareng. Berarti kelompok ini ya. Ini. Bagi tugas ya. Bantu ini. Nanti kan pindah. Ini. Bagi-bagi tugas biar semua selesai ya. Ini kesimpulan. Udah jalan. Habis. Hanya bagi. Sudah semua. Oke. Oh ini dia. Kalau dia enggak berkenan sampai tinggal kesimpulan. Ini sudah semua.
Untuk PPT-nya tulisannya jangan terlalu kecil ya. Ya, terus gambarnya juga tolong disesuaikan yang masih belum pas-pas. Iya, maksudnya biar lebih nampak. Ada deh. Oh, kalau itu kan nggak kelihatan. Cari dari Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. itu ya, jadi lebih bagus lagi. Kalau ini apa? Bakterinya udah muncul ya. Gambar bakterinya sudah ada. Ini bisa beri. Berbeda-beda bisa. Yang gambar itu rumusan. Atau cari di itu, cari di internet, coba internet ini. Kasih tahu ya. Kalau disentri itu yang diserap usus besar. Nah ini kan usus besarnya yang diserap. Kalau yang tadi itu kan yang di sini selanjutnya. Kalau usus harus itu diare. Bedanya diare kan disentri. Yang obat tadi di diare. Nah yang itu yang tadi. Ya, nanti pas penjelasan boleh disampaikan ke teman-teman ya. PPT-nya ada variasinya nggak? Ini nggak, mungkinnya nggak bervarias. Iya lah. Biar nanti tahu cuma oh ya sih ya. Oke, bapak teman-teman. Taruhnya pakai apa? Ini mungkin PPT-nya dia. Kalau bisa kalau yang itu yang bisa kan usus besar yang ini. Kalau yang dipersiapkan nanti yang presentasinya gimana? Iya, bagus.
Kalau ini kan yang nanti linknya silakan boleh dikirim ke yang mau ambil info WA-nya dari dia dulu ya. Nanti merek dia dikirim. Oke, waktunya habis. Luar biasa. Semua dikirimkan linknya. Oke, sebelum kita presentasi, kita SBG sebentar ya. Tadi sudah mikir penggunaan ini. Berpasangan ya. Nanti silakan semuanya. Sudah dikirim belum? Sudah ya? Linknya udah dikirim semua? Sudah ya? Sekarang kita SBG dulu kita sebelum kita presentasi. Ini masih iklan 2 kelompok ya. Ini baru sebelum presentasi. Kelompok mana yang belum? Dia belum? Ya, yuk dikirim. Terus satunya lagi. Kalian belum? Siap. Sudah? Selesai? Yuk. Sekarang breaking dulu sebelum kita lanjut ke diskusi. Semua kelompok menantikan
semuanya. Aku udah berdua ini. Berdua ini. Dua sudah? Nah, terus apa yang belum punya pasangan? Oh, cuma punya. Yusuf sendirian ya sudah lah. Iya, belum. Ini belum. Aku. Ayo sama. Ada Yusuf. Ada Mbak. Siapa namanya? Mutia. Ayo Mutia. Tiga. Iya. Oke. Lagi lagi. Sudah senyaman mungkin berdirinya ya. Oke, sekarang tangan kalian nanti ditumpuk, kita main apa ya. Jadi tangan kalian bertumpuk tapi bergantian. Satu tanganmu sini Gus. Nih contohnya ya. Tangan Gus ini memegang dulu berjuang kakinya. Satu di bawah tangannya Bu Yanisa, yang di atas tangannya Gus Ika, begini boleh. Nih terus ditumpuk lagi tangannya Bu Yanisa dulu. Baru Gus Ika ya. Wes, coba. Satu, dua, tiga, wes coba begini kalian ya. Kalau sudah nanti boleh ada cara yang lagi ya. Nah, nanti dengarkan instruksi Bu Yanisa. Kalau Bu Yanisa ngomong up, maka tangannya di bawah harus naik. Up. Kalau saya bilang down, maka tangan yang paling di atas itu yang jadi silakan kalian fokus dan bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Up. Oke. Gantian loh ya tangannya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Kita mulai. Dengarkan instruksi saya. Up. Down. Up. Luar biasa. Belum mikir juga ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan diskusinya. Kalau diperhatikan untuk diskusinya nanti. Dan saya akan menilai bagaimana kalian menguasai materi, bagaimana kalian berkomunikasi ya. Baik, kita mulai dulu dari kelompok yang sudah mengirimkan aplikasi ya. Kelompok disentrik. Mana kelompok disentrik? Oke, maju ke depan. Yang mau ngobrol tadi? Bisa ada. Bisa ambil tempat duduknya di sana ya, Yusuf ya. Oke, kelompok lain mohon untuk di kelompok lain untuk memperhatikan ya.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Disentri akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Fuda Cahyadi Nityas dari absen 13. Saya Ahmad Sabrina dari absen 29. Saya Nirina Besti Ramija dari absen 27. Saya Adnanda Dewi Agustina dari absen 5. Saya Nola Manadarsari dari absen 28. Saya Kalista Apriani dari absen 9. Saya Yusuf Surajula dari absen 35. Ya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Yusuf. Sebelumnya ada yang tahu disentri itu apa? Oke, disentri itu penyakit pada usus besar, radang atau infeksi pada usus besar yang menyebabkan diare yang beserta darah atau lendir. Disentri biasanya punya gejala yaitu kram perut, mual, muntah, dan demam. Untuk selanjutnya ada jenis disentri berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu disentri bakteri dan juga disentri ameba. Disentri bakteri disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Shigella soni, Shigella coli, dan Shigella dysentery. Disentri ameba disebabkan oleh infeksi parasit seperti Entamoeba histolyticus. Selanjutnya ada faktor penyebab disentri. Yang pertama, tidak mencuci tangan dengan bersih setelah membuang air besar. Yang kedua, memakan benda atau bagian tubuh yang terpapar bakteri penyebab disentri. Yang ketiga, ada yang mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri penyebab disentri. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama ada dehidrasi, diare berkepanjangan akibat disentri menyebabkan tubuh kehilangan cairan. Yang kedua ada kejang. Ada kemungkinan kejang disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Biasanya kejang terjadi pada anak-anak yang mengalami disentri. Upaya pengobatannya yang pertama yaitu pemberian antibiotik seperti metronidazole bertujuan untuk melawan bakteri penyebab disentri. Yang kedua yaitu minum oralit dan memperbanyak minum air putih untuk membalikkan kadar elektrolit dan mengembalikan cairan tubuh yang hilang disebabkan oleh diare. Yang ketiga yaitu pemberian cairan infus bagi pasien yang mengalami disentri parah. Kemudian ada upaya pencegahannya, bisa mulai dari mencuci tangan secara rutin. Kemudian tidak berbagi pakai barang pribadi, contohnya handuk ataupun sikat gigi. Kemudian mencuci bersih sayur mayur serta buah-buahan yang akan kita konsumsi. Kemudian rutin membersihkan toilet serta kamar mandi dan menghindari meminum air yang tidak bersih. Itu dia penjelasan tentang disentri. Ada yang ingin dibacakan? Silakan dari kelompok lain boleh bertanya. Terkait disentri ya. Gimana? Ada kan? Belum? Kalau ada yang mau tanya, presentasi akan saya tutup. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disentri. Ya. Sudah bagus kelompok pertama. Kita lanjutkan lagi karena tadi tidak ada pertanyaan, berarti kita anggap kalian sudah paham semua terkait disentri. Silakan kelompok yang kedua. Apa ini? Kita dari belakang dulu. Karya Stiji.
Ayo, agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu ya. Motor bajunya dimasukkan. Ya, tapi. Oke, sudah gampang. Ya, kita mulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lestari dari absen 6. Saya Punya Nasari dari absen 23. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang KRSG. KRSG adalah kondisi ketika lapisan gigi mengalami kerusakan secara bertahap. Kondisi ini terjadi ketika bakteri yang menguatkan di gigi, terutama Streptococcus menghasilkan asam dari sisa-sisa makanan sapi dan omega. Terus ada Streptococcus trans, yaitu bakteri gram positif yang berbentuk kokus bulat dan umumnya berada di rongga. Penyebab karies gigi. Satu faktor usia. Kondisi ini diketahui lebih sering terjadi pada anak dan lansia. Karies gigi pada anak umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan manis. Sedangkan karies gigi pada lansia dipicu oleh menurunnya potensi akibat proses pembuangan. 2. Mulut kering. Pada kondisi ini produksi air liur di dalam mulut menjadi berkurang. Padahal air liur dapat membantu semakin dan membersihkan makanan dan serat yang menempel di gigi. Selanjutnya, 3 penyakit gen. Penyakit ini dapat memicu karies gigi akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Asam tersebut dapat mengalir ke mulut dan menimbulkan kerusakan di lapisan enamel gigi. Selanjutnya 4. Gangguan makanan. Pengidap anoreksia seringkali melakukan diet secara ekstrim sehingga kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gigi seperti vitamin B, kalsium, dan zat besi. Pengidap bulimia kerap memuntahkan makanannya sehingga mendorong asam lambung naik ke kerongkongan sampai mulut dan memicu kerusakan pada gigi. Gejala karies gigi. 1. Mengalami bau mulut. Yang kedua, mengalami nyeri secara tiba-tiba, nampak, alasan yang jelas. Yang ketiga, nyeri tegang yang sangat jelas. Yang keempat, gigi menjadi sensitif. Yang kelima, gigi terasa nyeri saat mengonsumsi makanan manis, pedas, dan panas. Selanjutnya ada komplikasi karies gigi. Yang pertama, mengubah struktur rahang. Yang kedua, menimbulkan penyakit gusi atau gingivitis. Yang ketiga, menimbulkan nanah atau abses gusi. Yang keempat, rasa nyeri yang hebat pada gigi. Selanjutnya adalah cara mencegah karies gigi. Pertama, bersihkan gigi dengan sikat dan berenang gigi setidaknya 2 kali sehari. Berkumur dengan obat kumur yang mengandung kelaminnya atau menggunakan air berat. Batasi konsumsi makanan bersiluman manis. Lakukan perawatan gigi dengan aneka teknik. Menggunakan pasta gigi yang
kami apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Fidelia. Sebelumnya izin bertanya, apa yang akan terjadi jika karies gigi tidak ditangani dan dibiarkan saja? Nomor absen 13. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika karies gigi dibiarkan? Silakan, Kak. Baik, izin menjawab. Jika karies gigi tidak diatasi secara cepat, itu giginya bisa menusuk, juga membuat giginya itu keropos dan menyebabkan sakit gigi yang tidak tertahan. Dengan itu bisa dicegah dengan membersihkan gigi ya, tadi sikat gigi yang teratur, memakan makanan yang tidak membuat gigi rusak. Silakan dari kelompok lain, Mbak. Baik, kami tutup. Maaf atas jika ada kesalahan yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi penampilannya. Lanjut ke diare. Silakan kelompok diare bisa harus materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diare akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Sulfaisha dari absen 26. Saya Salmi Nila Suraya dari absen 32. Saya Buta Putri Ramadhani dari absen 17. Saya Kemal Indonesia dari absen 4. Saya Mu'amilah Ramadhani dari absen 22. Dan saya Sekarang Farida Sertadias dari absen 30. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh kita. Yang pertama ada definisi. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar dengan konsistensi feses yang encer atau berair, serta frekuensinya yang lebih sering dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam sehari, yang disebabkan oleh sejumlah organisme virus, bakteri atau parasit yang sebagian besar menyebar melalui air yang terkontaminasi tiga. Diare bisa berlangsung dalam waktu singkat atau jangka panjang. Kemudian dalam penyebab diare yang pertama ada infeksi dari virus norovirus dan rotavirus. Kemudian yang kedua ada infeksi bakteri seperti E. coli, salmonella dan xylella. Yang ketiga ada parasit Chlamydia atau Entamoeba-Histolytica. Yang keempat makanan atau air yang berkontaminasi. Yang kelima alergi makanan atau intoleransi seperti intoleransi laktosa. Yang keenam efek samping obat-obatan, antibiotik, antasida dan obat penyegar. Yang ketujuh gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus-usus atau IBS, penyakit Crohn atau colitis ulceratif. Kemudian yang terakhir ada stres atau kecemasan. Lalu ada gejala. Yang pertama ada feses encer atau cair, yang kedua perut kembung atau kram, yang ketiga mual atau mentah. Lalu ada dehidrasi yang ditandai
ditandai dengan mulut kering, kehausan, dan jarang buang air kecil. Lalu yang kelima ada demam, dan yang terakhir darah atau lendir dalam tinja. Itu terjadi kalau diarenya lebih serius. Lalu ada perubahan pertama yaitu cuci tangan dan sabun dalam menggunakan dan setelah menambahkan air bersih dan aman atau air kolam yang juga menjaga kebersihan makanan dan masak tidak masak. Keempat, dari makanan atau air yang tidak higienis. Yang kelima, imunisasi khususnya dasar dan yang terakhir menjaga kebersihan mikro. Yang selanjutnya ada pengobatan diare. Yang pertama rehidrasi, yaitu minum banyak cairan terutama oralit untuk mengalihkan cairan dan elektrolit yang hilang. Yang kedua, mengonsumsi obat anti diare yaitu loperamide atau bismuth salicylate hanya digunakan dalam beberapa kondisi, hindari pada diare infeksius. Yang ketiga yaitu mengonsumsi probiotik untuk membantu mengembalikan keseimbangan bakteri yang baik di usus. Yang keempat, mengonsumsi antibiotik hanya digunakan jika diare disebabkan oleh infeksi dari tertentu. Yang terakhir yaitu istirahat dan konsumsi makanan yang mudah dicerna seperti pisang, nasi, apel, dan roti basah. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Nurhania. Tadi kan disebutkan cara pencegahannya dengan cara pengobatan dengan minum oralit. Oralit itu bentuknya seperti apa? Apakah bisa dibuat sendiri di rumah? Katanya sih bisa dibuat sendiri di rumah. Dan kalau bisa dibuat sendiri di rumah itu cara bikinnya gimana? Oralit. Oralit itu cara buatnya, jadi teh campur sama garam. Itu saya minum buat pengobatan diare. Pakai gula juga kali ya? Ya, gulanya ya. Ya, Mbak. Asin-asin sama. Itu kita oke ya. Oralit. Ada yang sampai. Ada lagi silakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok diare. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya oralit. Jadi kalau besok anaknya diare sudah bisa bikin oralit sendiri. Oke, next kita lanjut ke mau sembeli dulu apa kondom dulu? Sembeli dulu. Baik, sembeli silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya dikulung-kulung dikunyah-kunyah. Baik, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fika Syakira Aulia Hasanah, absen 15. Saya Talita Media, absen 33. Saya Tuliza, absen 15. Saya Zara Wulandari, absen 36. Saya Lala Ramadhani, absen 20. Saya Rosli Madaputri, absen 24. Dan saya Milani dari absen 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembelit. Dari pengertian akan dijelaskan oleh Elin. Oke. Yang pertama, apa itu sembelit? Nah, sembelit biasanya dikenal sebagai konstipasi. Adalah sebuah kondisi di mana individu mengalami kesulitan membuang air besar atau BAB. Kondisi ini biasanya ditandai dengan buang air besar yang keras atau tidak nyaman, serta
ada jenis-jenis sembelit. Sembelit ada dua. Yang pertama, sembelit primer idiopatik. Sembelit ini tidak memiliki penyebab organik yang spesifik, dan jenis sembelit yang gejala dari sembelit primer itu jarang buang air besar tanpa sebab yang jelas. Kedua, sembelit sekunder. Sembelit sekunder terkait dengan beberapa faktor eksternal seperti pengaruh obat-obatan tertentu, penyumbatan usus besar atau rektum, serta gangguan saraf dan hormonal. Kemudian ada penyebab dari sembelit. Yang pertama ada korupsi serat atau kurangnya serat dalam diet. Jadi biasanya kan kalau misalnya nggak konsumsi serat itu kan kayak nggak ada yang buat bersihin lambungnya gitu loh. Jadi kan serat kan fungsinya buat bersihin usus, kayak misalnya sayur gitu. Kalau misalnya nggak mengkonsumsi serat, jadinya nggak ada yang bersihin usus. Kemudian dehidrasi atau jarang minum air putih. Terus ada jarang bergerak, aktivitas fisiknya itu sangat minim. Kemudian ada obat-obatan. Ini ada efek samping dari obat-obatan tertentu yang dikonsumsi. Kemudian ada gangguan saraf yang menyebabkan otot besar dan rektum itu ada gangguan. Baik, untuk dari penyebab yang sudah dijelaskan oleh Nalita, kalau tidak diobati maka akan adanya masalah atau komplikasi seperti luka anus itu dengan adanya gesekan pada kulit sekitar anus. Kemudian ada rektum, keluar melalui anus itu adalah sebagian kecil rektum yang meregam dan menonjol melalui anus. Kemudian yang terakhir itu ada wasir. Wasir itu apa ya? Itu adalah pembuluh darah di daerah dubur. Bagaimana akan dijelaskan oleh Maya? Sebenarnya dalam pencegahan dari sembelit itu dengan perubahan gaya. Yang pertama dengan konsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua ada minum air secukupnya dan rajin berolahraga. Yang selanjutnya adalah latihan otot panggul seperti dengan melakukan terapi biofeedback untuk menumbuhkan dan mengencangkan otot panggul. Pengobatan akan dijelaskan oleh Nasa. Lalu berikutnya ada pengobatan dari sembelit. Itu ada dengan cara mengonsumsi obat-obat seperti isoprostol dan obat laksatif yang dimana mengandung laksoprosa dan magnesium oksida. Lalu dengan tindakan operasi. Cara mengoperasi ada dengan obstruksi usus atau penyumbatan usus. Lalu ada robekan pada anus atau penawarus rektum yang dimana bagian dari usus besar ini keluar di bagian atas. Terima kasih ya, apakah ada pertanyaan? Mau insert yang terapi. Nah, kita ada latihan otot panggul dengan terapi biofeedback. Itu gerakannya gimana? Yang mengangkat atau menggunakan otot panggul. Itu yang Dipraktekin banget ini. ya dijelasin lah kamu kira gimana gerakannya. Oh, dipraktekkan soalnya. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Seluruh siswa pada waktu istirahat dilarang keluar lingkungan sekolah, terkecuali ada izin dari bapak dan ibu guru. Terima kasih. Yang di luar itu kalian nanti tiduran, terus habis itu kaki kalian itu di atas bolanya gitu, diangkat. Oh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah?
Bila banyak kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya. Ya. Istirahatnya nanti setelah Kelompok terakhir. Kita ngomong. silakan kelompok gondrong Santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SMA, maka seluruh peserta didik dimohon untuk mematikan keran air jika sudah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, mematikan lampu jika tidak digunakan, dan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik dan benar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang telah melaksanakannya. Selamat belajar, semoga sukses. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penyakit gondrong. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitria Saraswati dari absen 10. Saya Sabrina Zahra dari absen 19. Saya Sinta Yuntajri dari absen 18. Saya Lisa Karina Bakasi dari absen 3. Saya Fitri dari absen 30. Saya yang pertama dilakukan oleh sebelumnya apakah teman-teman tahu itu penyakit gondrong? Nggak tahu apa sih itu. Penyakit gondrong adalah kondisi medis di mana kelenjar tiroid itu membengkak. Nah, kelenjar tiroid itu terletak di mana? Terletak di leher bagian depan di bawah cangkul. Dan kelenjar tiroid memiliki peran yang penting sebagai pengatur metabolisme oleh tubuh. Untuk selanjutnya yaitu dampak gondrong. Gondrong bisa menimbulkan berbagai dampak baik pada fisik maupun kesehatan secara keseluruhan. Dampaknya bisa bervariasi tergantung pada ukuran gondrongnya. Itu satu, pembengkakan leher. Tanda paling khas bisa terasa seperti benjolan di leher. Yang di sini. Yang kedua, sulit menelan jika gondrong. Yang kedua, sulit menelan jika gondrong cukup besar bisa menelan tenggorokan. Jadi kalau misal gondrong itu membesar, itu bisa menekan loh, jadi sulit menelan. Yang ketiga, sulit bernafas. Khususnya jika gondrong menekan saluran pernapasan. Keempat, suara akibat tekanan pada pita suara. Yang kelima, rasa tidak nyaman di leher bisa terasa penuh atau seperti ada yang mengganjal. Selanjutnya gejala. Gejala yang ada di bawah. Gejala pertama yaitu terdapat benjolan di leher, dan kedua yaitu kesulitan melakukan tindakan atau bernapas karena terdapat benjolan besar yang menekan saluran pernapasan atau kerongkongan yang tidak tersebut dan teratur. Dan keempat adalah terus. Kelima, perubahan berat badan bisa naik atau turun secara drastis. Dan keenam ada intoleransi tubuh termingkir. Dan kedua ada perubahan yang penyebab. Selanjutnya penyebab dari gondrong itu tertera pada pemaparan kita hari ini ada 4. Yang pertama karena kekurangan yodium. Yodium sendiri merupakan mineral penting yang berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Selanjutnya ada penyakit Hashimoto, yaitu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid.
penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid, namun pada penyakit Graves, penyakit autoimun ini menyebabkan kelenjar tiroid terlalu aktif. Dan yang terakhir adanya nodul tiroid. Nodul tiroid adalah benjolan kecil yang terdapat pada kelenjar tiroid. Nah, untuk cara mengatasinya itu ada menggunakan obat anti tiroid. Nah, obat ini itu digunakan untuk mengurangi produksinya hormon tiroid yang berlebihan. Lalu ada obat-obat lain. Nah, obat-obatan yang lain itu ini adalah yang diresepkan oleh dokter tergantung penyebab yang mendasari gondoknya itu. Nah, yang ketiga ada terapi ionio radioaktif. Nah, ini terapi ini digunakan untuk menghancurkan sebagian jaringan tiroid yang terlalu aktif. Nah, yang keempat ada kelola stres, karena stres itu juga salah satu penyebab memperburuk gejala dari gondok ini. Karena apapun yang kita pikirin kan jadi stres itu akan menyebabkan apapun gejalanya itu jadi makin parah. Ada operasi. Pada kasus yang parah atau juga pengobatan yang efektif, operasi pemanfaatan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Lalu perubahan gaya hidup, konsumsi makanan kaya iodium seperti lauk, rumput laut, dan garam beriodium. Hindari makanan berhidrogen seperti sapi, kobis, dan kurma dalam jumlah besar. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah gondok? Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang beriodium seperti ikan laut, kerang, udang, laut, dan garam beriodium yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan iodium pada tubuh. Yang kedua yaitu melakukan vaksinasi MMR. Vaksin ini sangat penting bagi untuk mencegah gondok, terutama pada anak-anak. Yang ketiga yaitu memeriksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi secara dini masalah pada kelenjar tiroid. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan secara teratur dan menghindari kontak fisik dengan seseorang yang sedang terkena penyakit. Ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya yang apa? Cara pengobatan itu kan tadi ada yang dioperasi. Kalau dioperasi berarti diambil apa kelenjar itu. Itu kan tadi katanya berfungsi penting bagi tubuh. Nah itu kalau diambil nanti gimana? Apa? Bagaimana kalau kelenjar tiroidnya diambil? Ada yang bisa menjawab, barangkali boleh membantu kelompok yang di depan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang mulai. Izin menjawab. Di sini tertera pada kasus yang parah atau jika pengobatan lain tidak efektif. Jadi, operasi ini bukan merupakan satu-satunya cara pengobatan untuk mengatasi gondok. Ada alternatif lain untuk mengatasi gondok, namun apabila alternatif yang sudah tersedia ini tidak dapat untuk mengatasi dan mengobati penyakit gondok, baru dilakukan yang namanya operasi. Selanjutnya, jika pengangkatan kelenjar tiroid itu tidak semua kasus penyakit gondok, seluruh kelenjar tiroidnya itu diangkat. Dan apabila terjadi pengangkatan kelenjar tiroid itu tidak serta-merta tubuh itu tidak memiliki yang namanya autoimun yang memiliki imun tubuh. Jadi tubuh itu masih dapat untuk mengatur metabolisme tubuh. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada yang ingin lagi, presentasi akan kami tutup. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nomor 12345 sudah presentasi dengan baik. Tadi sudah bagus sekali ya untuk
presentasinya sudah memenuhi unsur-unsur yang kita garis bawahi ya. Sudah ada definisi, sudah ada gejala yang ditangkap, ada juga pencegahan, pengobatan. Cuman tadi memang ada beberapa pertanyaan mungkin terkait gondok ya. Jadi memang sebetulnya yang ada di LKPD kelompok 5 ini itu yang ada di gambar itu bukan gondok sebetulnya, tapi gandongan ya. Jadi kelompok 5 berpikirnya itu adalah gondok, padahal gambar itu yang saya tunjukkan di LKPD-nya itu gandongan. Jadi ada berbeda. Kalau gandongan itu yang pegang itu kelenjar limfa apa yang menghasilkan enzim ketiak itu yang di sini. Nah kalau gondokan itu tiroidnya yang ada di sini. Kita punya tiroid 2 sebetulnya, kanan kiri. Nah kalau gondokannya sebelah satu, masih ada satu kalau diambil, jadi aman-aman baik ya. Kalau diambil, kalau tidak tadi sudah dijelaskan secara detail. Namun begitu, tetap saja orang yang terkena gondok akan mempengaruhi sistem pencernaan kita, karena dia tadi dijelaskan bisa menekan atau mengganggu proses menelan makanan. Ya secara tidak langsung ikut mempengaruhi. Oke ya. Karena tiroksin sendiri juga kita tahu tadi dia berperan untuk metabolisme protein, lemak dan karbohidrat. Sehingga pada akhirnya juga kalau orang terkena gondok akan mempengaruhi metabolisme nutrisi atau zat-zat makanan yang kita miliki. Jadi mau tidak mau itu tetap akan mempengaruhi sistem pencernaan. Oke, sudah bagus sekali. Nah sekarang coba kita simpulkan bareng-bareng dulu terkait dengan tadi ya apa yang disampaikan semuanya. Intinya hampir semua atau beberapa penyakit yang mengganggu sistem pencernaan itu penyebabnya apa? Tadi dari beberapa yang sudah disampaikan. Ada bakteri, ada virus, parasit, karena daya tahan tubuhnya lemah, stres ya, terus pola makan yang tidak teratur. Rata-rata penyebabnya itu. Kemudian beberapa cara penularannya agak berbeda, tapi ada yang sama juga. Cara penularannya bagaimana? Ya, kalau itu penyebabnya virus, bakteri, itu kontak langsung dengan penderita bisa menular. Ya, tapi kalau yang mah dan sebagainya enggak. Jadi tergantung jenis penyakitnya. Ada yang benar ada yang tidak ya. Kemudian kalau begitu bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan kita? Terus mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, bergizi, teratur. Boleh, biar sistem pencernaannya sehat. Minum air yang cukup. Jangan lupa olahraga yang teratur, tidak hanya olahraga, istirahat lagi. Ini penting karena beberapa penyakit sistem pencernaan diakibatkan oleh ini. Saatnya jam ketiga. Tidak TTP atau stres ya. Biasanya beberapa penyakit stres itu seperti ya. Udah pinter. Nah sekarang materi sudah selesai, tapi kita coba mengingat tadi proses pembelajaran kita terkait dengan keyakinan kelas, perjanjian yang kita lakukan kemarin bersama ya. Ada pelajaran-pelajaran yang kita buat sebetulnya tadi. Apa ya kira-kira? Jumlah kelompoknya tadi Bu Bina berapa? Nah, ternyata tadi 5. Cuma 5 ya. Berarti yang salah sama dia. Ya bisa salah persepsi.
Oke, nanti ke depannya gimana nih sebaiknya? Mau mengikuti instruksi kah atau mau bikin sendiri? Besok-besok lain kali ya, depannya kita mencoba untuk taat terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Pelanggaran yang dibuat oleh teman-teman kita ada nggak tadi? Saya tadi baru bilang ternyata si Pagi pakai sendal ya. Oh, kakinya lagi sakit. Oke, nggak apa-apa berarti ya. Tapi lain kali berarti kemana? Pakai sepatu ya. Kalau tidak pakai sepatu nanti izin ke saya ya. Kalau saya nggak tahu sakit kenapa mas? Kenapa itu? Kenapa? Itu tawuran. Oh, bisa kenapa? Lagi main ya. Berarti harus lagi. Baik, untuk pertemuan kita hari ini gimana? Senang? Senang. Mudeng nggak mudeng? Ya, apa yang dijelaskan oleh teman-teman insya Allah kalian paham. Tinggal nanti kita pikirkan bersama tugas kedepannya karena kita masih ada sistem respirasi, sistem ekspresi. Tugas untuk membahas gangguan pada sistem tersebut apa? Kalau kemarin kalian sudah membuat video ya, video sudah keren-keren, tadi sudah membuat PPT, tinggal kita pikirkan lagi untuk sistem ekspresi dan respirasi nanti tugasnya dalam bentuk apa yang menarik, yang kamu lebih kreatif lagi ya, bagaimana memahami tentang gangguan pada sistem ekspresi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Cukup? Kalau cukup, untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi zat makanan. Jadi kita akan membahas makanan apa yang baik untuk dirimu dan bagaimana cara mengolahnya ya. Kalau begitu hari ini kita cukupkan saja pertemuannya sampai di sini. Nanti mohon untuk kembali ke tempat masing-masing dirapikan bentuknya. Kemudian peralatan-peralatan yang tadi kalian pinjam dikembalikan ke TU ya. Gitu? Kalau sudah saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.